Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas satu saham murah under value yang ada di sektor properti. Nah, saham ini cukup menarik karena PBV-nya hanya sekitar 0,3 ketika video ini dibuat. Dan price earning ratio-nya pun juga tergolong cukup kecil. Anyway, untuk kamu yang butuh referensi saham-saham dividen besar di 2024, bisa baca ebook terbaru Kanala. Untuk pembeliannya bisa WhatsApp ke Kanala atau cek link di deskripsi video ini ya. Buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar Berburu Cuan Saham Murah periode Mei-Juni 2024. Di webinar ini kita akan bahas seputar cara dan juga review saham-saham terbaru yang murah, tentunya fundamentalnya bagus. Untuk pendaftaran, kamu bisa langsung WhatsApp ke Kanala, nantinya peserta akan mendapatkan rekaman webinar dan kesempatan tanya jawab saham bersama Kanala. Sampai jumpa di webinarnya dan ini detail materinya ya. Nah, saham yang akan kita bahas di video kali ini adalah saham GPRA atau Perdana Gapura Prima. Dalam 5 tahun terakhir, harga sahamnya sebenarnya nggak kemana-mana. Dan kalau kita lihat juga di 1 tahun terakhir sudah turun sekitar 9%-an. Namun yang menarik adalah saham ini tergolong sebagai saham under value. Ini adalah contoh proyek-proyek yang mereka kembangkan, ada proyek perumahan, apartemen, villa, dan sebagainya. Untuk lokasi proyek mereka itu tersebar di sekitaran daerah Jakarta, khususnya di Bekasi, Bogor, Tangerang, dan juga tentunya di kota Jakarta. Ini kalau kita lihat pada tahun 2023, total aset mereka itu mencapai 1,95 triliun rupiah dan ekuitasnya sekitar 1,2 triliunan. Nah, yang menarik adalah tadi PBV-nya hanya sekitar 0,3. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya daya tarik utamanya saham ini kalau menurut Kanal adalah valuasinya yang tergolong cukup murah tadi. Bagaimana dari sisi kinerja? Kalau kita lihat sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir terlihat ada tren perbaikan kinerja. Di 2023 laba bersih mereka mencapai 89 miliar, ini masih tumbuh dibandingkan tahun 2022 lalu. Bahkan kalau dihitung sejak 2020 ketika pandemi, level laba bersih mereka ini sudah lebih tinggi dibandingkan level sebelum pandemi. Nah, ini kita bisa lihat untuk net margin mereka itu di level sekitar 19,4%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata 5 tahun ke belakang, yang mana biasanya hanya sekitar 15% untuk net margin mereka dari GPRA ini. Dan secara return on equity pun, karena kinerjanya terus membaik, di tahun ini itu mencapai sekitar 7,7%. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata 5 tahun ke belakang. Memang kalau kita lihat 5 tahun rata-rata ini hanya sekitar 5,4%-an ya, cukup rendah ROE-nya. Tapi dengan adanya tren perbaikan kinerja ini, menjadikan mungkin ini sesuatu yang menarik untuk dicermati lebih lanjut di saham GPRA. Nah, bagaimana dengan kinerjanya sepanjang tahun 2023 lalu? Kalau kita lihat penjualan tahunan mereka itu mencapai 459 miliar. Ini tumbuh dari tahun 2022 yang mana waktu itu masih 370 miliar. Dan kalau kita lihat laba bersih tahun berjalan itu mencapai 96,4 miliar untuk total laba yang mereka hasilkan. Tentu kalau kita spesifikkan lagi ke laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk, untuk total laba bersih dari GPRA itu sekitar 89,3 miliar. Dan kalau dilihat untuk earning per share itu 20,89 rupiah. Nah, yang menariknya adalah sebenarnya di tahun ini GPRA sudah merilis laporan keuangan kuartal 1 2024. Hasilnya earning per share mereka justru juga masih tumbuh dibandingkan tahun lalu. Sehingga potensi kenaikan laba itu masih mungkin terjadi di tahun 2024 ini. Nah, kalau kita lihat data lagi, untuk mayoritas penjualannya GPRA itu memang datang dari penjualan rumah dan ruko. Yang mana pada tahun 2023, nilai penjualannya itu mencapai 276 miliar. Jadi lebih dari setengahnya itu dikontribusikan dari penjualan rumah dan ruko. Baru kemudian ada disusul dari apartemen service, kemudian ada juga apartemen dan kantor, dan ada segmen sewa serta pusat perbelanjaan. Nah, bagaimana dari sisi valuasi dan apa harta karun terpendam di dalam saham GPRA ini? Kalau kita lihat adalah ketika video ini dibuat, untuk market cap-nya itu sekitar 389 miliar rupiah. Itu adalah harga jual perusahaan ini di bursa saham. Nah, di sini ekuitasnya mereka saja itu mencapai 1,1 triliun rupiah untuk yang diatribusikan ke pemilik entitas induk. Sehingga dengan modal perusahaan 1,1 T dan bisa dibeli dengan harga 389 miliar, menjadikan saham ini sebagai saham yang sangat terdiskon. Dan kalau kita cek juga dari laporan keuangan GPRA, itu bisa kita lihat bahwa mereka punya kas itu 134 miliar dan bahkan nilai persediaan properti mereka itu mencapai 1,3 triliun. Jadi di sini ya yang kita lihat cukup terdiskon karena harga jualnya rendah tapi nilai persediaan propertinya aja ada 1,3 triliun. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk tanah yang belum dikembangkan itu nilainya sekitar 67,6 miliar tanah untuk pengembangan ya, dan ada juga aset tetap senilai 34,7 miliar rupiah.
Bagaimana dari sisi posisi utang? Kalau kita lihat untuk utang jangka pendeknya sekitar 433 miliar. Tadi ekuitasnya 1,1 jadi masih tergolong cukup rendah. Dan kemudian untuk liabilitas jangka panjang itu 252 miliar, yang mana ada 185 miliar 500 juta itu berasal dari pinjaman jangka panjang tentunya. Dan total liabilitas di 685 miliar. Kalau kita compare tadi ya, seluruh ekuitas dikurangkan dengan liabilitas pun masih lebih besar daripada market cap-nya, sehingga ini sangat menarik kalau dari sisi valuasi. Buat kamu yang mau belajar saham bersama Kanala, bisa ikuti kursus online dari Kanala. Saat ini Kanala menyediakan beberapa kursus online seperti investasi saham A sampai Z, kemudian juga investasi dan cuan saham Amerika, dan juga ada kursus online menyusun portofolio dan banjir dividen. Nah, dengan mengikuti kursus online ini, kamu akan mendapatkan banyak materi dan juga video tutorial, serta ada kesempatan untuk tanya jawab saham langsung bersama Mimin Kanala. Untuk pendaftaran bisa cek Instagram Kanala ID atau klik link di deskripsi video ini ya. Nah, tadi PBV-nya 0,32 kali dan price earning ratio sekitar 4 kali. Ini waktu video ini dibuat harga sahamnya Rp91, tapi sekarang justru turun ke 80-an ya. Jadi justru lebih murah lagi nih valuasinya. Nah, paling tidak kalau buat Kanala, saham ini bisa juga masuk ke watchlist dulu. Karena selain undervalue, mereka juga mulai 2021 itu membagikan dividen. Walaupun yield dividennya masih cukup kecil, hanya 1%-an, tapi kita nggak tahu kalau suatu saat misalnya ke depannya ada peningkatan dividen, bisa jadi saham ini menjadi makin menarik. Nah, ini kita lihat ya, kalau level sebelum pandemi dulu net income mereka tuh masih di 37 miliaran, sekarang bahkan sudah mencapai lebih dari 89 miliar. Jadi satu potensi yang menarik untuk dicermati. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya.